Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winarto Palakum dengan NIM 9414244045 dari kelas E. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang kasus AJB Bumi Putra 1912, yaitu salah satu kasus besar di industri asuransi Indonesia yang berkaitan dengan risiko keuangan, tata kelola perusahaan, dan lemahnya pengawasan. Kasus ini cukup penting dibahas karena AJB Bumi Putra dulunya termasuk perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Indonesia. Tetapi akhirnya mengalami krisis keuangan yang cukup parah hingga banyak nasabah kesulitan mencairkan klaim mereka. Di agenda presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu tentang profil singkat dari AJB Bumi Putra 1912, kronologi kasus dan permasalahannya, analisis penyebab, faktor yang dilanggar, dan terakhir solusi dari perspektif otoritas. Masuk untuk di slide yang pertama, yaitu profil AJB Bumi Putra 1912. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang. Jadi bisa dibilang ini salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Yang menarik dari Bumi Putra adalah bentuk usahanya berupa asuransi mutual atau usaha bersama. Artinya, pemegang polis juga dianggap sebagai pemilik perusahaan. Sebelum mengalami krisis, Bumi Putra punya sekitar 6 juta pemegang polis aktif dan asetnya pernah mencapai sekitar 26 triliun rupiah pada tahun 2014. Jadi sebenarnya perusahaan ini pernah sangat besar dan punya jaringan luas di seluruh Indonesia. Kalau dilihat dari perjalanannya, Bumi Putra sempat mengalami masa kejayaan, terutama di tahun 1990-an. Tetapi mulai tahun 2014 muncul masalah serius yang defisit RBC atau rasio kecukupan modal. Dari situ kondisi keuangan perusahaan mulai memburuk sampai akhirnya masuk proses restrukturisasi. Masuk di slide yang kedua, yaitu kronologi kasus dan permasalahannya. Awal masalah mulai terlihat pada tahun 2014 ketika RBC atau Risk Based Capital perusahaan turun di bawah 120%. Padahal angka itu adalah batas minimum yang ditetapkan OJK. Ini menunjukkan kalau kemampuan perusahaan untuk menanggung kewajiban mulai bermasalah. Kemudian pada tahun 2016, OJK mulai membatasi pemasaran produk baru karena kondisi perusahaan semakin tidak sehat. Di masa ini juga mulai banyak nasabah mengeluh karena klaim mereka terlambat dibayar. Lalu pada tahun 2018, beberapa izin produk Bumi Putra dicabut oleh OJK. Ternyata banyak aset perusahaan berupa properti yang nilainya terlalu dibesar-besarkan dan sulit dijual cepat. Jadi, ketika perusahaan butuh uang tunai untuk membayar klaim, aset tersebut tidak bisa langsung dicairkan. Masuk tahun 2021, kondisi makin parah sampai perusahaan masuk proses PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Setelah itu, OJK mulai melakukan pengawasan khusus dan restrukturisasi besar-besaran. Sampai sekarang, proses pemulihan masih berjalan, termasuk negosiasi dengan pemegang polis dan penataan kembali keuangan perusahaan. Kita masuk di analisis penyebab krisis. Dari sisi internal, masalah paling besar ada pada tata kelola perusahaan atau bad governance. Pengelolaan perusahaan dianggap tidak transparan dan pengawasan internalnya lemah. Karena bentuknya mutual, kadang pengambilan keputusan jadi kurang jelas siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Selain itu, investasi perusahaan juga banyak ditempatkan pada aset yang kurang liquid seperti properti dan saham tertentu. Jadi asetnya memang ada tapi sulit dicairkan cepat ketika perusahaan harus membayar klaim nasabah. Masalah lainnya adalah produk asuransi yang dijual memberikan janji keuntungan tinggi tetapi tidak didukung perhitungan aktuaria yang kuat. Akibatnya kewajiban perusahaan terus besar dari waktu ke waktu. Dari sisi eksternal, pengawasan sebelum adanya OJK juga dianggap masih lemah. Kemudian persaingan industri asuransi makin ketat, sehingga Bumi Putra kesulitan mempertahankan pasar. Ditambah lagi kondisi ekonomi saat ini juga kurang stabil, sehingga nilai investasi perusahaan ikut turun dan memperburuk keadaan. Masuk di analisis yang dilanggar. Dalam kasus ini ada beberapa risiko besar yang sebenarnya dilanggar atau tidak dikelola dengan baik. Yang pertama adalah risiko likuiditas,
Ini terjadi ketika perusahaan tidak punya cukup dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya, banyak klaim nasabah yang tidak bisa dibayar tepat waktu. Yang kedua adalah risiko solvabilitas, artinya total kewajiban perusahaan lebih besar dibanding kemampuan asetnya. Hal ini terlihat dari RBC yang termasuk berada di bawah standar minimum OJK. Yang ketiga adalah risiko tata kelola atau governance risk. Pengawasan internal perusahaan tidak berjalan efektif dan keputusan investasi dilakukan tanpa kontrol yang kuat. Yang terakhir adalah risiko operasional. Misalnya data polis yang tidak tertata dengan baik, sistem perusahaan yang kurang diperbarui, dan pengawasan agen yang lemah. Semua itu akhirnya memperparah kondisi perusahaan. Jadi bisa dibilang kasus Bumiputera bukan cuma satu masalah saja, tetapi gabungan dari banyak risiko sekaligus. Jadi, baik, masuk untuk di solusi dan perspektif otoritas. Pertama, OJK perlu memperkuat sistem pengawasan dini atau early warning system. Jadi, kalau ada perusahaan asuransi yang mulai bermasalah bisa langsung dideteksi sebelum krisis semakin besar. Kedua, perlu ada restrukturisasi kelembagaan. Bentuk usaha mutual seperti Bumiputera sebenarnya unik, tapi perlu aturan yang lebih kuat supaya pengawasan lebih jelas dan profesional. Ketiga, perlindungan terhadap pemegang polis juga harus diperkuat. Banyak pihak mengusulkan adanya lembaga penjamin polis seperti LPS diperbankan supaya nasabah tetap terlindung kalau perusahaan asuransi gagal bayar. Keempat, perusahaan perlu melakukan penyihatan keuangan secara bertahap, misalnya menjual aset yang tidak produktif dan memperbaiki struktur keuangan. Dan yang terakhir, regulasi produk asuransi juga harus diperketat supaya perusahaan tidak sembarangan menawarkan keuntungan tinggi tanpa perhitungan yang realistis. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, kasus AJB Bumiputera 1912 menunjukkan bahwa perusahaan besar sekalipun bisa mengalami krisis kalau tata kelolanya lemah dan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Masalah yang terjadi bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi juga karena investasi yang tidak sehat, manajemen yang kurang transparan, dan lemahnya kontrol risiko. Kasus ini juga jadi pelajaran penting bagi industri asuransi Indonesia bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga lewat pengelolaan yang sehat dan regulasi yang kuat. Karena dalam industri keuangan, kepercayaan itu adalah hal yang paling utama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kasus AJB Bumiputera 1912. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.